Kadang, luka terbesar dalam hidup bukan datang dari pukulan, bukan dari makian orang asing, tapi dari kata-kata yang diucapkan pelan oleh orang yang seharusnya melindungi. Rumah itu besar, lantainya mengkilap, dindingnya penuh piagam dan foto wisuda. Orang-orang bilang, enak ya hidup di keluarga terpelajar, tapi tak ada yang tahu bahwa di rumah itu kasih sayang punya syarat. Di rumah itu ada 2 anak, Arman, kelas 3 SMA, badan atletis, peluhnya sering mengalir di lapangan basket. Namanya dielu-elukan teman-temannya, tapi jarang dipanggil dengan bangga di meja makan. Dan Dewi, kelas 1 SMA, rapi, tenang, ranking 1 sejak SMP. Anak emas, setiap ucapannya didengar, setiap prestasinya dirayakan. Arman sering bertanya dalam hati, kalau aku berhenti berusaha, apa aku masih dianggap anak? Pernah benar-benar bertemu. Di lapangan basket, napasnya mengalir bebas. Suara sepatu beradu dengan lantai terasa seperti rumah. Pelatih menepuk bahunya, percaya pada proses, bukan angka. Teman-temannya memanggil namanya keras-keras, bukan karena ia paling pintar, tapi karena ia selalu datang lebih awal, pulang paling akhir, dan jatuh, lalu bangkit lagi. Di sana, Arman adalah dirinya sendiri. Namun, saat ia duduk di bangku kelas, semuanya berubah. Papan tulis terasa jauh, suara guru seperti gema yang cepat menghilang, dan angka-angka di kertas ulangan terasa lebih kejam daripada peluh yang menetes di lapangan. Nilai-nilai itu tidak peduli berapa kali ia berusaha, tidak peduli berapa kali ia jatuh. Kadang ada bisik-bisik, ada tawa kecil di belakang, ada ejekan halus yang menyamar sebagai candaan. Pemain basket doang, jago fisik, otak kosong. Arman mendengarnya, tapi ia memilih diam. Ia menunduk, menyimpan rasa sakitnya sendiri. Dan anehnya, saat ia memilih diam, teman-temannya justru berdiri. Satu menepuk meja, satu menoleh tajam, satu berkata pelan tapi tegas. Dia kerja keras, jangan asal ngomong. Arman tidak membalas. Ia hanya tersenyum kecil. Ia belajar satu hal sejak dini. Tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan suara keras. Sementara itu, Dewi hidup di dunia yang berbeda. Ia selalu duduk paling depan. Punggungnya tegak. Seragamnya rapi seperti disetrika setiap pagi. Buku catatannya bersih, teratur, tanpa coretan emosi. Ia punya beberapa teman, sedikit. Hampir semuanya terlihat sama, kutu buku, kaku, lebih sering membicarakan nilai daripada perasaan. Mereka tidak benar-benar dekat. Mereka hanya aman satu sama lain. Dewi jarang tertawa lepas, lebih sering tersenyum seperlunya. Setiap kata dipikirkan, setiap langkah dihitung. Tangannya jarang terangkat, bukan karena ragu, tapi karena jawabannya sudah selesai bahkan sebelum pertanyaan tuntas. Guru memujinya, kepala sekolah menghafal namanya. Namanya sering disebut sebagai contoh. Namun, semua pujian itu membuat bahunya kaku. Karena Dewi tahu, di dunia yang memujanya, ia tidak boleh salah. Saat bel pulang berbunyi, lorong sekolah ramai oleh tawa. Arman bisa berjalan dengan siapa saja, anak basket, anak nongkrong, anak masjid, bahkan mereka yang sering diremehkan. Ia diterima, bukan karena prestasi, tapi karena sikapnya. Sementara Dewi melangkah sendiri. Teman-temannya pulang lebih dulu, atau berpencar ke arah yang berbeda. Dewi tidak merasa kesepian, tidak juga sedih. Ia hanya waspada, karena baginya setiap orang bisa jadi ancaman.
Setiap kesalahan bisa jadi awal kejatuhan. Dan tanpa disadari, di sekolah yang sama, di lorong yang sama, Arman belajar bertahan lewat penerimaan. Dewi bertahan lewat kesempurnaan. Dua cara hidup, dua luka yang berbeda. Dan keduanya belum tahu bahwa luka itu suatu hari akan saling berbenturan. Semuanya bermula dari satu sore yang melelahkan. Matahari hampir tenggelam saat Arman akhirnya sampai di rumah. Seragamnya kusut, tasnya berat oleh buku dan pikiran. Ia tidak pulang untuk bersenang-senang. Ia duduk lama di parkiran sekolah, mengobrol dengan tukang parkir, mendengar cerita hidup orang-orang yang tidak pernah menuntut apa-apa darinya. Di sana, Arman merasa diterima. Namun sore itu, seseorang memperhatikannya. Dewi, tanpa emosi, tanpa nada benci. Hanya pengamatan dingin. Malamnya, di ruang makan yang rapi dan sunyi, Dewi bicara. "Gak tahu ya, akhir-akhir ini, Arman sering pulang sore." Komar menoleh. Dia nongkrong gak jelas sama orang-orang di parkiran sekolah. Kalimatnya terdengar biasa, seperti laporan anak yang peduli. Tetangga sempat lihat juga. Takutnya nama keluarga jadi jelek. Tidak ada fitnah, tidak ada teriakan. Tapi setiap kata itu menyusun cerita yang merugikan satu orang. Komar terdiam. Wajahnya mengeras. Saat Arman dipanggil, ia sudah dinilai. "Kamu pikir Bapak nggak tahu? Nongkrong sama orang-orang nggak jelas." Arman terkejut. Ia mencoba menjelaskan. "Mereka cuma tukang parkir ya. Mereka baik. Mereka..." "Cukup." Kalimat itu kembali memotong. "Itu sebabnya nilai kamu turun. Fokus kamu kemana? Kamu mau jadi apa?" Arman tercekat. Ia ingin berkata bahwa ia sedang memikirkan kuliah, bahwa ia cemas dengan masa depan, bahwa ia butuh waktu untuk bernafas. Tapi yang terdengar hanya penghakiman. "Mulai sekarang," suara Komar datar tapi tegas, "uang saku kamu dikurangi." Arman menoleh. Matanya membesar. "Kamu juga nggak usah pakai fasilitas keluarga berlebihan. Mobil, kartu, semua dibatasi." Sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena ada luka yang jatuh terlalu dalam. Dewi duduk diam. Wajahnya tenang. Seperti semua ini bukan ulahnya. Malam itu, di kamar yang lampunya redup, Arman duduk sendiri. Ia menatap langit-langit, menghitung nafas. Bukan karena ia salah, bukan karena ia malas, tapi karena di rumah ini, cerita siapa yang didengar lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Dan di titik itu, Arman akhirnya sadar. Di keluarga ini, menjadi baik saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah terlihat sempurna. Dan Arman, bukan itu orangnya. Arman memilih diam, bukan karena ia tidak punya jawaban, tapi karena setiap kata selalu berakhir jadi kesalahan. Ia pulang lebih sore, bukan untuk kabur, melainkan untuk menenangkan diri. Sore-sore itu, ia membantu tukang parkir sekolah mengatur motor yang berdesakan, menahan panas aspal, menerima terima kasih kecil yang terasa lebih tulus daripada pujian di rumah. Belakangan, ia baru tahu satu hal. Tukang parkir itu bukan orang sembarangan. Menjelang maghrib, lelaki itu selalu mengganti seragamnya, lalu berjalan ke masjid besar tak jauh dari sekolah. Ia adalah marbot, dan tanpa banyak tanya, Arman diajak ikut. Awalnya hanya menyapu halaman, lalu menggelar sajadah,
mengisi air wudhu, menunggu azan maghrib hingga isya tiba. Di masjid itu, waktu berjalan pelan. Tidak ada yang bertanya, "Kamu ranking berapa?" Tidak ada yang membandingkan. Yang ada hanya, "Capek, Nak? Makasih sudah bantu." Arman belajar rendah hati bukan dari buku motivasi, tapi dari tangan-tangan lelah yang tetap ikhlas bekerja. Kadang, di sela-sela waktu, ia bertemu orang-orang yang ia kenal, teman-teman ayahnya. Mereka menepuk pundaknya pelan, bicara dengan suara rendah. "Sabar ya, Nak. Insya Allah papamu segera diberi hidayah." Arman hanya tersenyum. Di dalam hatinya bertanya, dari mana mereka tahu keadaan rumahku? Apakah lukanya terlihat, ataukah diamnya terlalu keras? Suatu sore, saat masjid hampir sepi, seorang guru mendekatinya. Guru itu sering terlihat sholat sendiri, lalu duduk lama. Dengan suara tenang, ia berkata, "Nak, kalau kamu lelah, jangan paksa pulang. Rumah bukan soal tembok. Kadang, rumah itu tempat kamu diterima." Arman menunduk. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa diizinkan untuk merasa lelah. Sementara itu, di rumah, Dewi menjalani hari yang berbeda. Ia pulang tepat waktu, disambut senyum, disambut pertanyaan ringan. Prestasinya dibahas, rencananya dipuji. Tawanya lepas. Ia bebas tertawa, bebas menikmati setiap pujian yang mengalir tanpa syarat. Karena di rumah itu, Dewi adalah bukti keberhasilan, dan Arman adalah pengingat kegagalan yang lebih baik tidak dibicarakan. Namun tanpa Dewi sadari, sementara ia mengumpulkan pujian, Arman sedang mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketabahan, kerendahan hati, dan kekuatan untuk tetap menjadi baik di tengah perlakuan yang tidak adil. Karena ia tahu, tidak semua hukuman datang untuk menghancurkan. Sebagian datang untuk membentuk. Suatu malam, rumah itu kembali dipenuhi tamu. Lampu-lampu dinyalakan lebih terang dari biasanya. Kursi disusun rapi. Hidangan terbaik dikeluarkan. Bukan untuk kehangatan, melainkan untuk pertunjukan. Komar berdiri di tengah ruangan. Posturnya tegak, senyumnya terlatih. Ia menikmati sorot mata orang-orang, menunggu momen di mana dirinya bisa kembali menjadi pusat. Dan momen itu datang. Dengan suara lantang, penuh kebanggaan yang nyaris berlebihan, Komar tertawa. "Anak saya ranking 1. Nada suaranya berubah. Lebih tinggi, lebih hidup. Seolah keberhasilan itu bukan milik Dewi sepenuhnya, melainkan pantulan dari dirinya. Para tamu tersenyum, mengangguk, memuji. "Wah, hebat sekali. Didikan orang tuanya pasti luar biasa." Kalimat itu membuat Komar semakin tegak. Ia menimpali dengan cepat, memberi detail, menyebut lomba, menyebut nilai. Semua tentang Dewi, tapi selalu berakhir pada satu kesan. Dirinya berhasil sebagai ayah. Dewi duduk di sampingnya, tersenyum tipis, terbiasa. Ia tahu, selama ia berprestasi, ia aman. Sementara itu, di sudut ruangan, Arman duduk diam. Ia tidak ditanya, tidak dipanggil. Ia hanya ada sebagai pelengkap suasana. Lalu, hening kecil muncul. Seseorang dengan maksud basa-basi bertanya, "Kakaknya Dewi yang basket itu ya?" Kalimat sederhana, tidak berniat melukai. Namun Komar tidak menoleh ke Arman. Ia bahkan tidak memberi waktu bagi Arman untuk berdiri. Ia menjawab cepat, pendek, datar. "Basket."
Tidak ada senyum, tidak ada penjelasan, tidak ada kebanggaan. Seolah kata itu cukup untuk menutup pembicaraan. Seolah pencapaian Arman tidak layak dijabarkan. Percakapan langsung beralih, topik berubah. Dan di momen itu, Arman merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada dimarahi. Ia diabaikan. Ia tidak dihina, tidak dipermalukan secara langsung. Ia dibuat tidak penting. Komar kembali berbicara, menyela orang lain, mengambil alih cerita. Semua harus kembali ke dirinya, ke keberhasilannya, ke citranya. Ia tidak sadar, atau mungkin tidak peduli, bahwa setiap kali ia memotong, setiap kali ia meremehkan, ia sedang meruntuhkan satu jiwa perlahan. Bagi Komar, anak bukan individu. Anak adalah cermin, alat bukti, piala hidup. Yang bersinar dipajang, yang tidak disingkirkan. Arman menunduk. Tangannya saling menggenggam. Di kepalanya berputar satu pikiran. Apa gunanya aku di sini? Ia mencoba tersenyum, bukan untuk orang lain, tapi agar dirinya tidak runtuh. Dan malam itu, di tengah keramaian, di rumahnya sendiri, Arman merasa lebih kecil dari bayangannya sendiri. Ia mengerti satu hal dengan jelas. Di hadapan ayahnya, ia bukan anak yang dicintai. Ia hanya anak yang tidak membanggakan. Dan bagi seorang ayah yang hanya mencintai pantulan dirinya, itu adalah dosa yang tak pernah dimaafkan. Itu, Arman kembali mengalah. Bukan untuk pertama kali. Dan bukan juga yang terakhir. Ia menerima hukuman yang seharusnya tidak sepenuhnya ia tanggung. Ia diam saat namanya diposisikan sebagai penyebab. Semua demi satu alasan. Agar nama keluarga tetap bersih. Ia ingat betul. Malam itu ia menatap lantai. Menahan dada yang sesak. Lalu berbisik pada dirinya sendiri. Gak apa-apa, yang penting keluarga tenang. Tapi ketenangan itu tidak pernah datang. Yang datang justru hukuman berikutnya. Tatapan dingin berikutnya. Kesunyian yang makin panjang. Trauma Arman tidak pernah terlihat jelas. Ia tidak berteriak, tidak menangis di depan orang. Ia menyimpannya rapi. Menutupinya dengan senyum, dengan sikap sopan, dengan kebiasaan menolong orang lain tanpa berharap kembali. Dan anehnya, setiap kali ia jatuh terlalu dalam, selalu ada pertolongan yang datang. Kadang dalam bentuk orang asing, kadang dalam bentuk peluang, kadang hanya kalimat sederhana yang datang di waktu tepat. Arman tidak pernah tahu bahwa pertolongan itu bukan kebetulan. Itu adalah doa-doa kecil dari orang-orang yang pernah ia bantu tanpa pamrih. Tukang parkir yang ia ringankan bebannya. Marbot masjid yang ia gantikan lelahnya. Orang-orang sederhana yang mengangkat tangan dalam doa. Menyebut namanya diam-diam. Sementara itu, di kamar lain, Dewi menatap cermin setiap malam. Tatapannya lama, penuh kewaspadaan. Ia tahu satu rahasia yang tidak pernah dibicarakan. Ia bukan darah daging Komar. Ia anak angkat. Fakta itu tidak pernah diucapkan keras, tapi terasa setiap hari. Dalam pujian yang berlebihan, dalam tuntutan yang tidak masuk akal, dalam cinta yang selalu punya syarat. Dewi tumbuh dengan satu ketakutan. Jika aku berhenti berprestasi, aku akan kehilangan segalanya. Ia tidak boleh gagal, tidak boleh lelah, tidak boleh salah.
karena ia tidak dicintai karena keberadaannya, melainkan karena hasilnya. Dan lebih menyakitkan lagi, ia tahu Arman adalah darah daging, anak kandung, anak yang seharusnya aman. Namun justru Arman yang selalu disingkirkan. Itu membuat Dewi bingung, takut, dan bersalah. Ia bertahan dengan cara yang salah, menjaga posisi meski harus mendorong orang lain turun. Setiap malam, Dewi bertanya pada bayangannya sendiri, "Kalau aku gagal, apa aku masih punya rumah?" Sementara Arman tidak pernah bertanya. Ia sudah lama belajar bahwa rumah bukan tempat untuk berharap. Namun, hidup bekerja dengan cara yang jujur. Yang memberi akan diberi kembali. Yang menolong tanpa pamrih akan ditolong bahkan ketika ia tidak meminta. Trauma Arman mungkin sunyi, tapi ia tidak sendirian. Karena ada kekuatan yang tumbuh pelan-pelan di sekelilingnya. Bukan dari pujian ayahnya, bukan dari pengakuan rumah, melainkan dari kebaikan kecil yang ia tabur, dan doa-doa tulus yang ia bahkan tidak pernah dengar. Dan tanpa mereka sadari, dua anak di rumah yang sama tumbuh dengan luka berbeda. Yang satu takut ditinggalkan, yang satu sudah terbiasa ditinggal. Dan keduanya belum tahu bahwa luka itu suatu hari akan membawa mereka ke jalan hidup yang sangat berbeda. Malam itu, pertengkaran tak lagi bisa ditahan. Awalnya hanya nada tinggi, lalu suara yang saling memotong, dan akhirnya kata-kata yang keluar tanpa rem, tanpa empati. Komar berdiri, dada membusung, wajahnya kaku. Ia tidak bertanya, tidak mendengar, tidak ingin tahu alasan. Seperti biasa, ia berdiri di sisi Dewi. Bukan karena Dewi benar, tapi karena Dewi masih membanggakan. Arman berdiri di hadapan mereka. Tangannya gemetar pelan. Bukan karena marah, tapi karena ia sudah terlalu lelah. Mulai besok, suara Komar dingin dan tegas. Uang saku kamu dipotong lagi. Bukan pertama kali. Arman sudah hafal kalimat itu, sudah hafal rasanya. Potongan demi potongan yang bukan hanya mengurangi angka, tapi mengikis harga diri. Kalau Mbak bisa ngatur hidup, jangan harap dimanjakan. Tak ada bentakan, justru itulah yang menyakitkan. Karena kata-kata itu diucapkan seolah Arman bukan anak, melainkan beban. Dewi diam. Tidak membela, tidak menyerang. Ia hanya aman. Dan Arman tahu, malam ini pun sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia tidak akan didengar. Arman tidak membantah, bukan karena ia setuju, tapi karena ia tahu, setiap pembelaan hanya akan memperpanjang luka. Ia mengambil jaketnya, langkahnya pelan. Tidak ada yang memanggil. Pintu tertutup. Di luar, hujan turun deras, seolah langit pun tak sanggup menahan beban. Arman berjalan tanpa tujuan. Uang di sakunya nyaris tak ada. Perutnya kosong,
dadanya lebih kosong lagi. Setiap tetes hujan mengingatkannya pada satu hal, ia sendirian. Namun langkah kakinya berhenti di satu tempat yang ia kenal. Rumah guru itu, guru yang pernah ia temui di masjid, guru yang pernah berkata pelan, "Kalau kamu lelah, kamu boleh berhenti sejenak." Arman berdiri lama di depan pagar, bimbang, basah kuyup. Akhirnya, ia mengetuk. Pintu terbuka, dan tanpa perlu banyak tanya, guru itu hanya berkata satu kalimat, "Masuk, Nak." Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanan terakhir Arman. Begitu pintu tertutup, tubuh Arman gemetar. Ia duduk, menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan tangisan keras, bukan isak yang dramatis. Tangisan orang yang terlalu lama kuat. Air matanya jatuh satu-satu. Bahunya bergetar, dadanya sesak. "Pak, saya capek." Hanya itu. Tidak ada cerita panjang, tidak ada keluhan beruntun. Karena kadang, kata capek sudah mewakili segalanya. Guru itu tidak menyela, tidak menasihati. Ia hanya duduk di samping Arman, diam, membiarkan luka itu keluar tanpa dihakimi. Hujan masih turun di luar, tapi di dalam rumah itu, untuk pertama kalinya, Arman tidak sendirian. Setelah lama terdiam, Arman berbisik, nyaris tak terdengar. "Kalau aku menghilang, apa ada yang nyari, Pak?" Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada hujan di luar. Karena itu bukan pertanyaan tentang pergi, melainkan tentang nilai dirinya sendiri. Guru itu menoleh, matanya berkaca-kaca. "Allah nyari kamu, Nak, dan itu cukup." Arman menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Malam itu, di rumah orang lain, Arman akhirnya boleh menjadi lemah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia belajar satu hal penting. Kadang, Allah mengurangi rezeki dari satu pintu agar kita menemukan kasih di pintu yang lain. Hari-hari setelah malam itu berjalan tanpa Arman di rumah. Tidak ada suara pintu kamarnya. Tidak ada langkah sepatu di pagi hari. Tidak ada kursi yang sedikit bergeser saat makan malam. Dan anehnya, tidak ada yang benar-benar mencari. Arman tinggal di rumah guru itu. Rumah sederhana. Tidak besar, tidak mewah, tapi hangat. Hari pertama, Arman hanya tidur. Tubuhnya kelelahan, jiwanya lebih lelah lagi. Guru itu tidak memaksa, tidak menginterogasi, tidak menanyakan kronologi. Ia hanya berkata, "Kalau kamu mau tinggal, tinggallah. Kita urus pelan-pelan." Hari-hari berikutnya, rutinitas baru terbentuk. Pagi hari, Arman bangun lebih awal, membantu bersih-bersih, sarapan sederhana, lalu duduk di meja kecil bersama guru itu. Bukan untuk dimarahi, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dipersiapkan. "Kalau kamu mau kuliah," kata guru itu suatu pagi, "kita mulai dari sekarang." Arman menatapnya ragu. "Nilai saya nggak bagus, Pak." Guru itu tersenyum. Nilai bisa dikejar, mental yang jarang ada. Sejak hari itu, Arman digembleng. Bukan hanya pelajaran, tapi cara berpikir. Ia belajar disiplin, belajar menyusun target, belajar menerima kekurangan tanpa membenci diri sendiri. Sore hari, Arman kembali ke masjid, bertemu tukang parkir yang kini ia panggil Pak. Mereka menyapu bersama, mengangkat galon, menyiapkan sajadah. Menjelang maghrib hingga isya, Arman membantu apa saja yang bisa ia lakukan. Tubuhnya lelah, tangannya pegal,
tapi hatinya tenang. Setiap malam sebelum tidur, guru itu mengajaknya berbicara tentang hidup, tentang luka, tentang bagaimana tidak semua ayah mampu mencintai dengan cara sehat. Bukan tugasmu memperbaiki ayahmu, kata guru itu pelan. Tugasmu menyelamatkan dirimu. Arman menyimpan kalimat itu dalam-dalam. Sementara itu, di rumah, Dewi mulai gelisah. Hari-hari tanpa Arman tidak membuatnya lega. Justru sebaliknya, Komar menjadi lebih keras, lebih menuntut, lebih sering menatap Dewi seolah prestasi saja tidak lagi cukup. Kenapa cuma segini? Harusnya bisa lebih. Kamu jangan lengah. Setiap pujian sekarang disertai ancaman tak terlihat. Dan Dewi mulai takut. Di sekolah, Arman mencari Arman. Di lorong, di kantin, di lapangan. Saat akhirnya mereka bertemu, Dewi menghampiri. "Kamu pulang, Man," katanya pelan. "Papa marah." Arman menoleh sebentar. Tidak dingin, tidak benci, hanya lelah. Ia tidak menjawab. Ia tersenyum tipis, lalu kembali ke teman-temannya. Hari berikutnya, Dewi mencoba lagi. "Kita bisa ngobrol baik-baik. Papa bisa berubah." Arman tetap diam. Bukan karena ia membenci Dewi. Justru karena ia tahu, jika ia terlalu dekat, luka lama akan terbuka lagi. Ia memilih menjaga jarak. Bukan untuk menghukum, tapi untuk bertahan. Di sekolah, Arman terlihat berbeda. Lebih tenang, lebih fokus. Ia sibuk dengan teman-temannya, dengan latihan, dengan rencana masa depan. Ia tidak lagi reaktif, tidak lagi defensif. Dan itu membuat Dewi semakin cemas. Karena untuk pertama kalinya, Arman tidak membutuhkan siapapun untuk tetap berdiri. Malam demi malam berlalu, Arman tetap di rumah guru itu. Belajar, beribadah, bekerja kecil-kecilan di masjid. Ia kelelahan, tapi kuat. Ia jauh dari rumah, tapi utuh. Dan di satu malam sunyi, sambil menyapu halaman masjid, Arman menyadari sesuatu. Ia tidak kabur dari rumah. Ia sedang menemukan dirinya sendiri. Sementara Dewi, di kamar yang rapi dan terang, menatap cermin. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian meski berada di rumah. Dua anak, dua jalan. Yang satu menjauh untuk menyelamatkan diri, yang satu bertahan karena takut kehilangan segalanya. Dan keduanya belum tahu bahwa pertemuan berikutnya akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Nama Komar tercatat jelas sebagai salah satu pengisi acara. Ia datang dengan setelan terbaiknya. Langkahnya mantap, wajahnya siap disorot. Di antara kerumunan, Pak Parkir berdiri agak ke belakang. Pakaiannya sederhana. Tangannya masih berdebu bekas membantu jamaah memarkir kendaraan. Ia mengenali Komar sejak lama. Bukan dari jabatan, bukan dari panggung, tapi dari wajah yang sering datang ke masjid, tanpa pernah benar-benar menunduk. Saat jeda acara, Komar turun dari panggung. Beberapa orang menghampiri, menyalami, memuji ceramahnya. Di sela itu, Pak Parkir mendekat. "Pak Komar," katanya sopan. Komar menoleh, butuh beberapa detik untuk mengenali wajah itu. "Oh, iya," jawabnya singkat. Nada ramahnya terjaga, tapi matanya tetap mencari yang lain. Pak Parkir tidak bertele-tele. "Arman baik-baik saja, Pak." Kalimat itu membuat Komar berhenti sejenak. "Dia aman," lanjut Pak Parkir.
Dia nemuin jalannya. Komar mengangguk pelan, lalu tersenyum. Senyum yang sering ia gunakan saat ingin terlihat bijak. "Ya, memang begitu Arman," katanya. "Dia keras kepala, tapi pekerja keras." Nada suaranya naik sedikit. "Mirip saya dulu," lanjutnya. "Saya juga dari bawah. Hidup sederhana, kerja keras tanpa banyak mengeluh." Beberapa orang di sekitar mengangguk. Ada yang tersenyum kagum. Komar menikmati momen itu. Ia melanjutkan, seolah lupa bahwa yang dibicarakan bukan tentang dirinya. "Saya percaya," katanya, "anak saya akan jadi orang besar. Darah saya mengalir di dia." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya itu klaim. Arman tidak disebut sebagai dirinya sendiri. Ia hanya perpanjangan, pantulan. Pak parkir mendengarkan, tidak menyela, tidak membantah. Ia hanya mengangguk sopan. Tak lama kemudian, Arman muncul dari sisi masjid. Ia membantu mengangkat galon, merapikan sajadah. Komar melihatnya. "Man," panggilnya. Arman menoleh. Langkahnya berhenti. Komar mendekat, menepuk bahunya. "Kamu hebat. Gak jauh beda sama papa dulu. Papa bangga." Kata bangga itu terdengar familiar, terlambat, dan kosong. Arman tersenyum. Bukan senyum yang berharap. Bukan senyum yang terluka. Senyum orang yang sudah tidak lagi menggantungkan nilai diri pada satu suara. "Iya, Pak," jawab Arman pelan. Tidak ada pelukan. Tidak ada percakapan panjang. Arman menunduk hormat, lalu kembali ke pekerjaannya. Ia tidak tinggal, tidak memperpanjang momen. Karena ia tahu, pujian itu bukan tentang dirinya. Itu tentang Komar yang butuh terlihat berhasil. Dan Arman sudah terlalu lama hidup dalam bayangan itu. Sore berganti malam. Arman kembali ke rumah Pak Guru. Rutinitas berjalan seperti biasa. Belajar, membantu masjid, menjaga diri tetap tenang. Hari-hari menjelang ujian datang, tumpukan buku makin tinggi. Jam tidur makin pendek. Namun Arman tetap di sana. Tidak pulang. Suatu malam, Pak Guru duduk di hadapannya. "Nak," katanya pelan. "Ujian sudah dekat." Arman mengangguk. "Kamu sudah siap. Bukan cuma secara pelajaran." Ia berhenti sejenak. "Tapi ada satu hal yang perlu kamu lakukan." Arman menakapnya. "Pulanglah," kata Pak Guru lembut. "Pulanglah minta restu orang tuamu." Arman terdiam. "Bukan untuk membenarkan mereka, tapi untuk membersihkan hatimu. Kikis kerak yang menempel," katanya. "Biar kamu melangkah tanpa beban." Arman menunduk. Nafasnya berat. Ia tidak marah lagi, tidak juga membenci. Ia hanya takut membuka luka lama. Namun malam itu, Arman berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan meminta perubahan ayahnya, bukan meminta keadilan. Ia hanya berdoa agar hatinya cukup kuat untuk pulang, tanpa hancur. Karena ia sadar satu hal, ujian hidupnya tidak di ruang kelas, tapi di dalam dadanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Arman siap menghadapinya. Hari itu, Arman akhirnya pulang. Bukan sebagai anak yang kabur, bukan juga sebagai anak yang kalah. Ia pulang sebagai seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Pintu rumah terbuka. Ibunya berdiri paling depan. Wajahnya berubah seketika. Mata yang biasanya teduh, kini berkaca-kaca. "Arman?" Suara itu bergetar. Ibunya memeluknya erat. Terlalu erat, seolah ingin menebus semua malam yang tak pernah ia bela. Ia bahagia, tulus. Namun Arman tahu, ibunya adalah perempuan yang baik,
tapi terlalu patuh. Ia mencintai Arman, namun tidak cukup kuat untuk melawan Komar. Dalam hidupnya, ia belajar satu hal sejak lama. Diam adalah cara bertahan. Dan Arman tidak menyalahkannya. Dari sudut ruangan, Dewi memperhatikan. Wajahnya cerah, matanya berbinar. Bukan hanya karena Arman pulang, tapi karena ada harapan baru di dadanya. Dengan Arman kembali, tekanan itu seolah berkurang. Beban yang selama ini hanya ia tanggung sendiri, kini terbagi. Dewi tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu benar-benar lepas. Dan kemudian, Komar muncul. Langkahnya mantap. Wajahnya penuh keyakinan. Ia menepuk bahu Arman. Cukup keras untuk terasa seperti klaim. Nah, katanya sambil tersenyum lebar. Ini bukti kalau didikan keras itu perlu. Ia menoleh ke yang lain. Anak itu kalau ditekan, baru jadi. Tawa kecil terdengar. Anggukan muncul. Komar melanjutkan ceritanya. Tentang masa lalunya. Tentang kerja kerasnya. Tentang bagaimana Arman akhirnya mengerti. Arman mendengarkan. Tidak membantah. Tidak juga membenarkan. Ia hanya duduk tenang. Dulu, setiap kalimat itu akan melukai dadanya. Kini, ia mendengarnya seperti suara hujan di luar jendela. Ada, tapi tidak lagi membanjiri. Ibunya menyuguhkan minum. Dewi duduk di samping Arman. "Kak," bisik Dewi pelan. "Aku senang kamu pulang." Arman menoleh. Tersenyum tipis. "Iya," jawabnya. "Aku juga." Tidak ada pembahasan masa lalu. Tidak ada pengakuan. Tidak ada permintaan maaf. Dan Arman mengerti. Tidak semua keluarga mampu memberi keadilan. Sebagian hanya mampu memberi atap. Malam itu, Arman tidur di kamar lamanya. Kamar yang masih sama. Namun, dirinya sudah berbeda. Ia menatap langit-langit, menarik nafas panjang. Ia tidak lagi berharap Komar berubah. Tidak juga berharap dunia menjadi adil. Ia hanya bersyukur bahwa ia tidak lagi marah pada takdirnya sendiri. Karena ia sadar satu hal. Ia selamat. Bukan karena rumah ini. Bukan karena ayahnya. Tapi karena ia memilih tidak membiarkan luka mengubahnya menjadi pahit. Dan di dalam keheningan itu, Arman berbisik dalam hati. Aku mungkin tidak dipilih, tapi aku tetap bertahan. Dan itu sudah cukup. Ujian demi ujian terlewati, tanpa drama, tanpa sorotan. Arman menjalaninya dengan tenang, bukan karena semuanya mudah, tapi karena ia sudah terbiasa berjalan sendirian. Pengumuman kelulusan tiba. Sekolah mendadak ramai. Obrolan tentang jurusan, tentang universitas, tentang masa depan. Semua sibuk mempersiapkan diri menuju gerbang baru kehidupan. Arman juga. Namun, pilihannya berbeda. Ia memilih universitas yang jauh dari rumah. Bukan karena membenci, bukan juga karena lari. Ia hanya tahu, ia perlu ruang untuk benar-benar tumbuh. Hari-hari berikutnya penuh kesibukan. Mengurus pendaftaran, mencari kos, menyiapkan berkas, menghadapi ospek. Capek, ribet, tapi jujur. Di kampus, Arman kembali menjadi Arman. Anak yang suka basket, anak yang gampang akrab, anak yang bisa masuk ke banyak lingkaran tanpa harus mengubah diri. Ia nongkrong dengan teman-teman barunya,
ngobrol sampai malam, bercanda sederhana. Dan anehnya, di tempat baru itu, ia kembali bertemu sosok yang mirip. Tukang parkir kampus. Mereka cepat akrab, bukan karena status, bukan karena kepentingan, karena Arman tidak pernah lupa cara menjadi manusia biasa. Ia membantu, ia menyapa, ia mendengar. Dan dari situ, ia kembali merasakan hal yang lama ia kenal, diterima tanpa syarat. Kos kecil itu perlahan terasa seperti rumah. Bukan karena ukurannya, bukan karena isinya, tapi karena di sana ia tidak perlu membuktikan apapun untuk pantas tinggal. Sesekali, Arman menelpon rumah. Ibunya bertanya kabar. Dewi bercerita tentang sekolahnya. Komar, tetap Komar. Namun Arman sudah tidak lagi berharap mendapatkan sesuatu dari sana. Ia tidak marah, tidak juga pahit. Ia hanya paham bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dari sumbernya. Sebagian cukup diterima, lalu ditinggalkan. Dan kini, di kota yang asing, di kampus yang ramai, Arman hidup. Bukan sebagai anak yang dipuja, bukan sebagai kambing hitam, tapi sebagai dirinya sendiri. Dan mungkin, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kalau kamu pernah merasa tidak dipilih di rumah sendiri, pernah merasa selalu salah, meski sudah berusaha, ingat ini. Kamu tidak rusak. Kamu hanya tumbuh di tempat yang tidak tahu cara mencintai. Kadang, Tuhan tidak memperbaiki rumah kita, tapi memberi kita keberanian untuk membangun rumah yang baru. Kalau kisah Arman terasa dekat dengan hidupmu, atau mengingatkanmu pada seseorang yang sedang berjuang diam-diam, tolong bagikan video ini. Mungkin ada satu hati yang sedang butuh tahu bahwa bertahan itu sudah hebat. Dan kalau kamu ingin kisah-kisah seperti ini terus ada, subscribe dan tulis ceritamu di kolom komentar. Karena kadang kita tidak butuh nasihat, kita hanya butuh didengar.